Ditaburi benih, jangankan berakar atau tumbuh, ya, masuk ke tanah pun tidak. Akibatnya apa? Dicomokin, dipatuki, dimakan oleh burung. Dan burung menurut ayat yang ke-19 itu adalah si jahat atau iblis. Hati yang bagaimana ini saudara? Hati yang keras, hati yang tertutup, seperti tanah pinggir jalan yang karena diinjak-injak orang menjadi tanah yang keras. Ketika benih jatuh, gak bisa dia tembus karena hatinya keras. Hati yang keras itu hati yang bagaimana? Hati yang tidak berminat kepada hal-hal rohani atau kebenaran. Ini yang paling parah. Kalau orang tidak berminat, dia tidak punya harapan apa-apa untuk mempunyai kehidupan rohani, boro-boro hidup dalam kebenaran. Minat. Saudara punya hobi? Ada hobi? Hobi adalah sesuatu yang saudara minati, bukan? Kalau saudara sedang menekuni hobi saudara yang saudara minati, ngantuk nggak? Ngapa? Karena minat. Saya mancing berjam-jam berdiri. Bu Ratna bilang nggak capek. Aku berdiri cuma 1 jam 2 jam di dapur mau copot karena saya kaki, ya kan? Karena main di dapur bukan hobimu. Kalau mancing itu hobi saya. Maka seharian saya berdiri di jemur panas, dingin pun saya nggak ngeluh karena hobi, minat, nggak ngantuk. Apakah punya minat kepada firman? Diukur dari mana? Ngantuk nggak kalau dengar? Kalau orang punya minat, dia nggak ngantuk. Misalnya yang ngajar nggak jelas, saya pernah katakan ini, nggak apa-apa, pikir sendiri, merenung sendiri, mencari untuk mengerti. Tapi jenis yang pertama ini, dia sama sekali nggak ada respons, sebab dia tidak ada minat, tidak ada aspirasi, tidak ada perhatian. Kalau dia dengar Tuhan Yesus mengajar, dia tunggu-tunggukan, kapan sih aminnya? Ini loh, aku mau bawa anakku yang lumpuh. Ya. Kalau Tuhan Yesus khotbah panjang-panjang, kapan sih selesai? Katanya dulu dia bikin mujizat untuk 5.000 orang dan 5 roti 2 ikan. Aku kepingin lihat, mau makan lagi. Aku mau rasakan, aku lapar. Ya. Yang dia cari itu kepentingan-kepentingan seperti itu, saudara-saudara. Hal-hal yang sekunder, bukan yang primer, bukan yang utama dan terutama. Barangkali dia datang ke gereja, dia datang berdoa, dia menyeru nama Tuhan. Karena apa? Karena dia menginginkan sesuatu. Bukan Tuhannya, tapi pemberian sang Tuhan itu. Entah kesembuhan dari sakit, ya kan? Rezeki untuk nafkahnya, jodoh untuk kehidupan dia, atau apa? Memang Tuhan mau dan mampu memberikan hal-hal tersebut, tapi itu bukan hal yang terutama, saudara-saudara. Kita boleh kehilangan segala sesuatu, tapi jangan Tuhan. Apakah yang menjadi minat kita yang terutama itu menentukan apakah kita akan bertumbuh secara rohani atau tidak. Karena yang pertama adalah jenis orang yang tidak punya respons karena dia punya minat sama sekali. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Ada tanah tapi tipis. Tanahnya gembur juga karena tanah tipis itu gembur. Ketika dia terima firman, Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-20, dia mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira. Oh, beda sekali dengan tanah di pinggir jalan, bukan? Gembira dia, minat. Apalagi kalau pengajaran disampaikan dengan sangat menarik, dikemas dengan bagus, banyak ilustrasi, ya, up to date, pakai berita-berita masa kini yang sedang hangat. Wah, orang minat, senang dengarnya.
tetapi tidak berakar. Jadi gembira saja mendengar firman Tuhan, hobi mendengar kaset-kaset, CD-CD rohani, hadir KKR sampai ke San Francisco, dingin-dingin gue pergi. Kalau ada KKR hebat, khotbah hebat, datang. Nggak cukup, saudara-saudara. Gembira, suka mendengar firman, suka baca buku rohani, suka ngomong hal-hal rohani, gembira dalam hal rohani, tidak cukup kalau tidak berakar. Apa itu respons dalam artian berakar? Coba bagaimana proses satu akar, setangkai akar masuk menembus tanah. Kita rasanya nggak ada yang insinyur pertanian, termasuk saya juga bukan. Tapi boleh kita bayangkan, akar masuk ke dalam tanah itu bagaimana? Gampang nggak? Ujung akar itu seperti apa sih? Keras? Seperti tanduk? Heran loh. Allah itu luar biasa mencipta, tapi sekaligus memuat hikmat di dalamnya. Akar begitu lembut, apalagi akar baru keluar dari benih, ketika dia baru menembus kulit benih itu, lembut sekali. Ya. Tapi respons yang benar adalah dia itu ulet, tekun, berani menghadapi segala rintangan. Dia tembus terus. That means take time. Berakar berarti rela menanggung lewatnya waktu untuk pertumbuhan rohani. Gak bisa mau cepat-cepat. Kadang-kadang saudara-saudara kita itu kurang sabar, termasuk saya. Tapi untuk sakit saya ini, malam setelah saya pulang dari perawatan di Washington Hospital hari Kamis malam, kiranya saya pikir semua saya memasuki satu babak baru dalam hidup, sama sekali totally berbeda dengan kehidupan masa lampau. Saya harus mengubah banyak hal, ya kan? Lifestyle harus berubah, cara makan harus berubah, dan attitude menanggapi situasi juga harus berubah. Karena saya seorang yang temperamental, maka saya mengalir air mata. Saya lihat Tuhan itu begitu hikmat sekali. Lama saya bergumul dengan ketidaksabaran. Orang-orang juga yang kenal saya banyak berdoa, tolong Tuhan berikan kepada pendeta Edi kesabaran. Bahkan kalau saya melatih paduan suara, mereka bilang saya tuh nggak sabar. Oh, anak saya sendiri bilang, Papa, Daddy itu mean. Dari saya itu mean. Kalau Bu Ratna tuh nggak pernah marahin dia, padahal setiap hari dia marahin Bu Ratna. Kalau saya marah 3 bulan sekali, dia nggak lupa seumur hidup. Ya, waktu saya telepon dari rumah sakit, kalau saya bilang sama Karissa, I miss you, dia diam. Lalu konon dia ngomong di mobil, Bu Ratna dengar, masalah tambah cun. Dia bilang, what does Daddy mean? Ini apa? Miss of me. Miss itu marahin Sasa. Apa dia kangen marahin saya? Cilaka. Itu kesan dia, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur, ya, sakit ini Tuhan izinkan macam duri dalam daging buat saya, supaya beberapa hal yang nggak bisa saya atasi sekarang mau nggak mau harus saya bisa atasi, ya kan? Kalau mau cepat diadakan memorial service atau life celebration, malah marah terus, sedikit-sedikit marah gitu kan, nggak sabar. Tuhan latih saya kesabaran. Meskipun saya belum sabar juga, ya. Baru lepas dari rumah sakit begini, cari dokter saya sudah mulai hilang sabar. Gak gampang. Kalau ada insurance itu enak, tinggal pergi aja ke hospital mana yang di cover insurance-nya, pasti sudah ada dokternya. Dan sekarang seperti saya ini, saya mau cari dokter yang mana? Begitu telepon mesti pakai appointment panjang. Aduh, teman dokter di Indonesia kasih tahu cepat-cepat cari neurolog. Nomor 1 tuh cari neurolog kalau mengalami stroke, ya. Tentu dalam kesempatan pertama.
Kesempatan pertama itu kapan? Oktober katanya. Yang benar aja loh. Ini masih September pertengahan kok sudah sampai Oktober tuh. Gak sabar lagi kan saya. Untuk mengalami pertumbuhan rohani pribadi, respons kita itu yang diperlukan adalah kesabaran dalam menekuni firman. Kalau hari ini belum bisa, jangan menyerah. Masih ada waktu besok, lakukan lagi. Sebuah lagu mengatakan, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Tuhan mengubahku, ya ubahku. Ya. Meskipun nampak lambat, tetapi aku tahu pasti